Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam jumpa mahasiswa Universitas Terbuka dimanapun Anda berada. Tak terasa kelas tutorial online kita sudah sampai ke tahap pertengahan. Pada sesi ini atau pada sesi keempat, kita akan membahas dua modul sekaligus. Yang pertama mengenai modul wilayah negara, dan yang kedua mengenai modul pengakuan. Untuk wilayah negara ini, seperti yang pernah saya sampaikan pada sesi sebelumnya terkait bagaimana suatu entitas atau sesuatu dapat dikatakan negara, itu pedoman klasiknya adalah berdasarkan pasal 1 Konvensi Montevideo 1933, di mana salah satu syaratnya untuk menjadi sebuah negara atau diakui sebagai negara adalah adanya wilayah. Wilayah negara ini pun ada perbedaan atau tidak mesti sama antara satu negara dengan negara yang lain. Misalnya negara Indonesia memiliki wilayah daratan, wilayah laut, dan wilayah udara. Namun contoh lain misalnya negara di Asia seperti Laos atau Uzbekistan itu tidak memiliki wilayah laut, hanya memiliki wilayah darat dan wilayah udara. Kemudian untuk pengakuan, walaupun sifatnya sangat politik atau lebih dominan ke nuansa politiknya, tetapi kemudian tetap terdapat teori yang dapat didasari atau mendasarkan kepada teori tersebut untuk melihat bagaimana sih negara saling melakukan pengakuan. Teori deklaratif ini menekankan bahwa lahirnya sebuah negara adalah sebuah fakta yang tidak mungkin dihindari atau terlepas dari yang namanya konsep hukum internasional. Jadi kehadiran negara itu secara serta-merta mau tidak mau harus diakui karena merupakan fakta yang terjadi. Kemudian ada namanya teori konstitutif. Teori konstitutif ini menekankan adanya pengakuan dari negara lain untuk menjadi atau disebut sebuah negara. Jadi meskipun negara telah memiliki wilayah, penduduk, dan pemerintahan yang sah, yang memerintah atau mengorganisasi wilayahnya, tanpa pengakuan dari negara lain, maka negara itu belum final disebut sebagai sebuah negara. Kemudian ada juga teori pengakuan kolektif. Teori pengakuan kolektif ini menekankan adanya kelembagaan internasional yang akan menjadi corong atau yang akan memformalitaskan pengakuan adanya negara baru tersebut, misalnya melalui lembaga ICJ atau International Court of Justice, kemudian lembaga PBB yang akan memberikan pengakuan berdasarkan mayoritas anggota negara-negara lain yang bernaung di dalam organisasi tersebut. Itulah yang kemudian disebut sebagai pengakuan kolektif. Oke, demikian untuk sesi kali ini mengenai wilayah negara dan pengakuan. Untuk lebih jelasnya, saya harap Bapak Ibu benar-benar membaca modul 6 dan modul 7-nya untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai topik sesi 4 ini. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas atensinya, dan saya mengingatkan kembali agar mengisi absensinya, mengerjakan tes formatifnya, dan tentu berpartisipasi aktif dalam diskusi pada sesi ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.